Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bob Bisiaan dengan NIM 2010841026. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Kabulloh SIP MPA selaku pembimbing saya yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin juga berterima kasih kepada Ibu Kusdarini SIP MPA sebagai pembimbing kedua saya dan pembimbing akademik saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim atau Proklim guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa program Kampung Iklim atau Proklim adalah program berlingkup nasional dalam rangka mendorong masyarakat dan seluruh pihak dalam pelaksanaan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan gas emisi rumah kaca atau GRK. Dengan penerapan program Kampung Iklim atau Proklim berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi, serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dan dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Program Kampung Iklim atau Proklim telah diimplementasikan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaannya diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 660-01-SE-DLH tahun 2018 mengenai pembentukan kampung iklim di seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Hingga tahun 2020 sampai 2021, sebanyak 34 lokasi kampung iklim telah terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional atau SRN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu daerah yang termasuk melaksanakan program Kampung Iklim ini. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tidak dapat menghindari kebutuhan untuk berkoordinasi antara berbagai lembaga di tingkat daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri. Saat ini terdapat 5 lokasi yang melaksanakan program Kampung Iklim yang dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tahun 2016, 2 lokasi. Pada tahun 2017, ada 2 lokasi yang mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2022, ada 1 lokasi yang mendapatkan penghargaan. Dan pada tahun 2023, beberapa lokasi bersertifikat termasuk Nagari Padanglaweh, Malalo, atau Batipu Selatan. Dan pada tahun 2025, 1 lokasi diverifikasi sebagai Proklim Lestari. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan secara keseluruhan, mulai dari tahun 2016 hingga 2025, Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sedikitnya 5 lokasi Proklim yang tercatat dalam berbagai tahapan, pengusulan, verifikasi, penghargaan, maupun sertifikasi. Tahun 2025 bahkan menjadi tonggak penting karena munculnya kategori Proklim Lestari pertama di daerah ini, yaitu di Nagari Andaleh. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim di Nagari Andaleh Batipu menerapkan strategi. Strategi yang dilakukan adalah membangun kolaborasi dengan pemerintah nagari, tokoh adat, sekolah, serta lembaga swadaya masyarakat agar pelaksanaan program lebih terarah dan mendapat dukungan yang luas. Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan fasilitas berupa bantuan, bibit tanaman, sarana pengelolaan sampah, serta dukungan teknis lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam mengimplementasikan aksi nyata di lapangan. Berikut dapat dilihat tabel di samping yang menjelaskan kegiatan Kampung Iklim di Nagari Andaleh Batipu.
Yang pertama itu kegiatannya peresmian kampung iklim, ekrobik, dan taman literasi. Dan yang kedua verifikasi proklim lestari. Pelaksanaan program kampung iklim atau proklim di Nagari Andaleh masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program kampung iklim di Nagari Andaleh adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu, perilaku masyarakat yang masih membakar jerami pasca panen turut mempengaruhi penilaian keberhasilan program. Karena jika data dimasukkan secara apa adanya, nilai yang diperoleh akan rendah. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih tergolong rendah, sehingga memerlukan upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif. Pelaksanaan strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Proklim guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipu, Kabupaten Tanah Datar, menggunakan 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada diagnosis, yang kedua kebijakan penuntun, dan yang ketiga tindakan koheren. Landasan hukum yang digunakan yang pertama itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.84 garing Men LHK garing Setjen garing KUM .1 garing 11 tahun 2016 tentang program. Dan yang kedua itu Peraturan Daerah atau Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Fenomena teoritisnya yaitu pertama, program kampung iklim atau proklim secara teoritis bertujuan mendorong masyarakat berperan aktif dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan partisipatif. Yang kedua itu teori kebijakan publik. Teori perencanaan strategis dan teori partisipasi masyarakat menjelaskan bagaimana keberhasilan program lingkungan ditentukan oleh perencanaan yang tepat, koordinasi antar stakeholder, dan dukungan kelembagaan. Yang ketiga, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, peran perangkat desa atau nagari, dan keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya ada fenomena empiris. Fenomena empiris yang pertama, Nagari Andaleh telah melalui proses usulan verifikasi hingga penghargaan proklim, bahkan menuju program lestari yang menunjukkan adanya strategi dan keterlibatan pihak terkait. Yang kedua, terdapat praktik nyata adaptasi dan mitigasi seperti penanaman pohon andaleh, pemanfaatan lahan untuk penghijauan. Yang ketiga, ada koordinasi yang kuat antara Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait, perangkat nagari, dan masyarakat yang mendukung keberhasilan program. Dan yang keempat, masih ada tantangan seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana pendukung, dan kebutuhan pelatihan berkelanjut untuk masyarakat. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan ialah mengetahui mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim guna meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Nagari Andaleh Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, manajemen lingkungan, dan perencanaan strategis pemerintah daerah. Penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan teori strategi organisasi dan teori partisipasi masyarakat dalam konteks pelaksanaan program Kampung Iklim atau Proklim. Selanjutnya, manfaat praktis. Memberikan masukan yang konstruktif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Proklim dan memberikan manfaat bagi masyarakat, organisasi lingkungan, serta pihak swasta dengan memberikan informasi mengenai pentingnya kolaborasi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama, saya mengambil dari Mayasari Pulungan, Dwi Lidarto Hadinugroho, dan Bejo Slamet tahun 2024 dengan judul Strategi Pengembangan Program Kampung Iklim di Desa Sidodadi, Ramunia. Yang kedua, saya mengambil dari penelitian dari Izzatul Maula tahun 2020 yang membahas mengenai strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam program Kampung Iklim. Yang ketiga, dari Yuminger Amiruddin Deko pada tahun 2021 yang berjudul Strategi Program Kampung Iklim Berbasis Bottom Up Partisipatif dalam Mendorong
pencapaian target SDGs di Desa Hutadada. Teori dan konsep. Yang pertama strategi, yang kedua dinas lingkungan hidup, dan yang ketiga program kampung iklim. Selanjutnya skema pemikiran. Skema pemikiran dapat dilihat pada bagian tersebut. Pendekatan penelitian dan desain penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informannya yaitu menggunakan teknik pervasive sampling. Peranan penelitiannya yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama. Proses penelitiannya yang pertama melakukan wawancara, yang kedua mengumpulkan data, dan yang ketiga menganalisa hasil temuan di lapangan. Unit analisisnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup di Nagari Andaleh Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data, yaitu teknik triangulasi dan informan triangulasi. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sama pause.